Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman sudah datang pada pagi hari ini. Maaf tadi saya agak terlambat, kan 15 ya. Dulu itu tadi ya jalanan macet ya, karena kota agak gerimis ya. Baik, teman-teman, hari ini yang hadir luring adalah yang ganjil. Oke, yang ganjil, jadi yang genap yang daring ya. Yang daring suara saya masuk ya? Dari suara saya masuk ya? Masuk, Ibu. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi minggu lalu kita lihat video ya, kita bicara tentang materi etika. Nah, jadi kemarin itu saya bilang apa ya? Jadi materi sebelum ini beberapa minggu terakhir itu kayak materi apa ya? Pengantar ya. Kita belum ngomongin audit itu ngapain. Jadi baru apaan itu audit. Terus kerjaannya apa ya? Mungkin kayak gambaran-gambaran awal lah ya kalau saya bilang materi pengantar ya. Nah, sekarang untuk selanjutnya materi mulai dari minggu ini sampai minggu selanjutnya kita akan mulai masuk ke teknis audit ya, teknis audit. Tapi memang untuk pengauditan satu itu kita masih baru teknis secara umum teman-teman, dan juga teknisnya nanti kita baru masuk tahapnya istilahnya adalah perencanaan. Nah, nanti gimana mengerjakannya, pengecekan dokumen dan sejenisnya itu nanti akan banyak dipelajari nanti di pengauditan 2 dan praktik. Ya, jadi pengauditan 1 ini kita kenal lebih banyak, baru pengantar awalnya, audit secara umum, dan juga nanti baru masuk istilahnya adalah tahap planning ya, atau perencanaan, seperti itu. Baik, selanjutnya yang kita akan pelajari, ntar saya record. Recording in progress. Oke, baiklah, yang selanjutnya yang kita akan pelajari materi ini. Videonya sudah ada di Bismart, tapi memang di Bismart tidak selengkap yang akan saya sampaikan ya, karena PowerPoint sudah saya update. Untuk yang materi ini nanti kuisnya yang di Bismart dikerjakan. Ya, yang untuk materi ini kenapa? Karena ini nanti ada beberapa kuis yang saya bilang ada harus banyak latihan ya, melihat suatu situasi case-nya. Jadi nanti kuisnya dikerjakan. Kuisnya tanggal belum saya update, nanti habis ini tanggalnya saya update. Itu saya kasih tahu ya sekarang, jadi yang teman-teman di Zoom maupun yang di kelas. Kuis yang di Bismart kan ada banyak kuis ya, tapi saya bilang dikerjakan nunggu instruksi dari saya. Nah, yang ini, kuis yang course ini yang terkaitan tentang tujuan audit dan proses audit ini nanti akan saya update tanggal. Capek juga masuk komunitas saya gini aja. Terus jarak itu mendekati teman-teman bisa pakai. Oke, selanjutnya kita akan mencoba materi tujuan audit dan proses audit ya. Jadi tujuan audit dan proses audit, tujuan audit kan Ibu sudah bilang, Bu, laporan keuangan. Nah, ternyata nanti teman-teman saya akan menunjukkan bahwa untuk mempermudah kerja auditor, nanti tujuan auditor itu akan istilahnya apa ya, kayak dipecah-pecah lagi tujuannya. Jadi misalnya, kan tujuan umumnya adalah mengecek apakah laporan keuangan itu wajar, ya, dan sesuai dengan PSAK. Tapi nanti itu kan tujuannya global banget ya, kayak tujuan kita adalah memajukan bangsa Indonesia. Tapi kan setiap warga negara kan punya caranya masing-masing ya. Jadi itu ya, jadi tujuan audit itu nanti akan kita perkecil. Kita apa saja kita akan lihat. Iya, aku nggak jalan. Ini jalan, ini aja. Oke. Yang akan kita bahas ini ya, tanggung jawab auditor dan manajemen. Gambaran umum proses audit dan nanti asersi manajemen. Baik, tujuan audit dan asersi ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, tujuan audit, utama audit itu menyatakan pendapat atas kewajaran laporan keuangan. Auditor pengen ngecek, pengen tahu laporan keuangan itu sesuai nggak ya dengan PSAK. Wajar nggak? Wajar itu berarti sesuai dengan PSAK dan bebas dari salah saji material ya. Salah saji material, saya yang bilang adalah laporan keuangan boleh salah, itu salah kecil-kecil ya, nggak apa-apa, salah tidak material. Ya, seperti itu. Nah, itu tujuan utama audit. Nah, jadi kita pengen ngecek seperti itu. Nah, jadi kita gimana? Jadi auditor tuh kita melakukan pengecekan ini, laporan keuangan itu sebenarnya di dalam laporan keuangan itu ada namanya asersi manajemen. Asersi manajemen itu apa? Asersi manajemen itu gini teman-teman, asersi manajemen adalah pernyataan manajemen yang terkandung implisit di dalam laporan keuangan. Jadi ketika laporan keuangan ya, jadi ketika laporan keuangan itu
laporan keuangan itu mencantumkan suatu informasi secara implisit, manajemen itu punya suatu pernyataan. Contoh ya, langsung pakai contoh saja. Contoh ya, misalnya di laporan keuangan nih tertulis ada mesin, ya, tertulis ada mesin dan pabrik senilai 150 juta ya di neracanya. Laporan proses keuangannya langsung cuma tertulis saja mesin dan pabrik 150 juta. Nah, ternyata begitu ada mesin dan pabrik senilai 150 juta itu ternyata secara implisit manajemen itu membuat beberapa pernyataan. Pernyataan yang pertama, kalau dibuat kalimat ya, pernyataan pertama adalah perusahaan bilang kalau dia berani nulis angka mesin dan pabrik 150 juta di laporan keuangan, maka manajemen bilang saya benar-benar memiliki mesin dan aset senilai 150 juta. Itu yang pertama, memiliki. Saya benar-benar memiliki. Itu pernyataan yang pertama. Pernyataan yang kedua adalah manajemen juga bilang manajemen juga bilang betul-betul ada mesin dan pabrik senilai 150 juta secara fisiknya. Itu ya, ada atau tidak. Terus yang kedua adalah dimiliki atau tidak. Terus manajemen juga bilang mesin dan pabrik yang saya punya itu, yang ada itu benar-benar nilainya 150 juta. Nilainya 150 juta. Jadi hanya dengan tertulis di laporan keuangan mesin pabrik 150 juta di neraca, ternyata manajemen itu membuat beberapa pernyataan. Pertama, betul ada mesin senilai itu, lalu yang betul ada secara fisiknya. Yang kedua, betul bahwa mesin itu adalah hak kami. Yang ketiga, betul bahwa mesin tersebut nilainya 150 juta. Intinya nanti ada ya. Jadi intinya ada itu asersi. Namanya pernyataan manajemen tentang kondisi keuangan dia. Nah, tadi saya bilang ya, hanya mesin dan pabrik saja itu ada, kalau saya nggak salah ada 4 atau 5. Jadi kita akan lihat ada 4 atau 5 asersi. Nah, itu yang akan kita cek. Jadi misalnya ya, asersi pertama ada atau tidak. Manajemen nulis mesin pabrik 150 juta. Secara implisit, nomor 1, manajemen bilang ada. Secara fisik, betul-betul mesin dan pabrik tersebut ada. Maka kira-kira sebagai auditor, kita kalau mau ngecek benar ada atau tidaknya, kira-kira kita ngapain? Ya, misalnya saya bilang, betul loh ada mobil di depan UND Wates, seperti itu ada 5 mobil tuh, Tayo, bus baru. Nah, saya bilang gitu ya, ada. Nah, cara teman-teman pengen tahu betul ada atau tidaknya gimana? Ngecek kan, nah gitu ya. Jadi pernyataan pertama manajemen bilang mesin dan pabrik 150 juta ada. Berarti cara ngeceknya auditor gimana? Ngecek secara fisik. Nah, itu prosedur pertama kan, ngecek secara fisik. Pernyataan kedua tadi bilang apa? Oh, manajemen hak ya, bahwa aset tersebut betul adalah hak kami. Nah, ngeceknya kira-kira kita gimana? Kira-kira suratnya, betul. Jadi cara cek persuratannya, suratan pembeliannya dan mungkin atas nama siapa. Nah, kan itu. Nah itu ya tadi berarti ngecek ada hak ya. Terus tadi pernyataan yang ketiga nilai ya. Pernyataan ketiga betul bahwa mesin dan pabrik bernilai 150 juta. Cara ngeceknya gimana? Nilai mesin 150 juta. Ya? Cek. Nota pembeliannya, jadi pembeliannya yang mungkin waktu hak kan ngecek itu betulan ya sudah pindah tangan. Kalau yang terkait tentang nilai, berarti kita hanya ngecek benar nggak dulu belinya 150 juta. Seperti itu. Nah itu ya, jadi kita ini hubungan asersi dengan prosedur. Jadi dengan kita tahu di laporan keuangan itu asersi apa saja, kita tahu prosedurnya harus ngapain. Ya, contoh tadi aset ya, misalnya sekarang kita ke utang ya, kebalikannya ya. Tadi kan harta, sekarang coba ke utang ya. Ada tulisan tersebut ada utang bank senilai 100 juta. Utang bank senilai 100 juta. Yang pertama kan ada ya, beneran nggak utangnya itu ada atau tidak? Utang kan agak berabstrak ya, utang kan bukan barang fisik ya. Kita ngeceknya gimana? Dokumen ya. Dokumennya beneran nggak ada utangnya dari bank dan duitnya benar udah kita terima atau belum? Karena kalau dokumennya ada kita belum terima duitnya itu belum utang, ya kan? Nah, seperti utangnya ada atau tidak. Yang kedua, beneran nggak utang ini sudah jadi kewajiban kita? Itu dokumen ya, cek dokumen juga. Tadi yang ketiga nilai ya, nilai utangnya beneran nggak 100 juta? Cek dokumen juga. Jadi dengan hanya sekali ngecek dokumen ya, kita langsung tiga pernyataan bisa teruji semua. Nah, jadi itu ya, jadi prosedur auditor akan
nih. Jadi auditor itu akan melakukan pengujian seperti itu untuk semua akun. Nah, untuk semua akun. Cuman, berarti banyak banget. Tapi tunggu teman-teman, kan tadi seperti yang saya bilang, ada satu kali prosedur langsung ngecek ya, 3 asersi ya. Yang utang tadi, dengan hanya teman-teman ngecek dokumen utang, teman-teman langsung ngecek ada atau tidak utangnya, ya kan? Yang kedua, beneran nggak ini sudah jadi utangnya perusahaan? Itu jangan-jangan baru legalitas aja, padahal duit aja belum masuk, gitu. Yang dua, yang tiga nilai utangnya, bener nggak ini nilai utangnya adalah 100 juta? Hanya dengan sekali ngecek dokumen langsung 3 itu terpenuhi. Nah itu. Tapi sebaliknya yang aset tadi ya, yang ngeceknya harus beberapa kali ya. Jadi untuk asersi ada atau tidak harus ngecek barangnya. Asersi haknya ngecek dokumennya, dan asersi nilai juga dokumennya ya. Jadi ada akun yang harus beberapa kali ngecek, ada akun yang hanya sekali ngecek langsung semua asersi. Nah, kita nanti tahu. Jadi yang penting di sini target untuk yang materi ini teman-teman tahu ya, untuk akun-akun tersebut asersinya apa. Karena itu akan sangat mempengaruhi kita audit itu ngapain. Ya tergantung kamu audit apa. Kamu audit penjualan. Ya, penjualan itu pertama ya, penjualannya beneran terjadi atau tidak. Ya, ada atau tidak ya, terjadi atau tidak. Nah, terus nilainya beneran nggak, nyatetnya beneran atau tidak. Nah, berarti ngecek dokumen kan, dokumen penjualan. Nah, sebaliknya kita ngecek tadi ngecek aset ya. Ngecek aset, ngecek bangunan. Nah, bangunan ada atau tidak, nggak cuma bisa percaya pakai dokumen ya, kita lihat dulu dong. Dan sering terjadi ya teman-teman, dokumennya ada, ternyata di dalam dokumennya sudah roboh. Itu terjadi. Jadi kalau kita mau, kita ngaudit ngapain aja? Yaitu langkah pertama, itu harus tahu asersinya dulu. Pertama, kalian mau ngaudit akun apa? Yang kedua, asersinya untuk akun itu apa? Itu ya, itu gambaran apa itu asersi. Dan pengaruhnya kalau kita mau ngaudit. Gitu. Okay. Nah ini ya, langkah menyusun tujuan audit, tidak terlalu kecil, tapi saya gambarkan aja ya. Jadi pertama, ini tujuan ya yang paling atas, yang di sini adalah tujuan, ya yang ini ada tujuan. Terus kemudian, nah ini ya, nah kedua kita akan membahas ini ya. Jadi nanti laporan keuangan itu teman-teman, ini saya ada tujuan secara umum ya, tujuan secara umum. Lalu yang kedua di sini adalah, nah ini divide atau membagi laporan keuangan menjadi beberapa siklus yang ada di sini. Membagi laporan keuangan menjadi beberapa siklus. Siklus itu apa Bu maksudnya? Karena gini teman-teman, misal ya teman-teman, tadi kan saya bilang per akun ada asersinya. Bu, berarti kita harus ngecek semua akun di laporan keuangan, banyak banget ya. Untuk mempermudah hidup auditor, kita ada namanya siklus. Coba teman-teman bayangin, teman-teman mau ngecek penjualan, ya, mau ngecek penjualan. Berarti dokumen yang dicek kan kira-kira dokumen penjualan ya, dokumen kirim barangnya dan sejenisnya. Nah, saya mau tanya sekarang, kalau ngecek piutang, kira-kira dokumen yang dicek. Piutang itu terjadi karena apa? Piutang terjadi karena penjualan. Berarti ngecek dokumen piutang sama dengan ngecek dokumen penjualan ya. Gitu. Ya itu, jadi satu siklus. Jadi piutang dan penjualan itu adalah satu siklus. Piutang, penjualan, diskon penjualan, retur penjualan itu semua dianggap satu siklus. Jadi hanya dengan sekali ngecek langsung beberapa akun tersebut tercek. Sama satunya itu adalah kas masuk ya, kas masuk karena kalau piutang melunasi piutang berarti kan ada kas masuk. Nah itu semua ada dianggap namanya satu siklus. Hanya dengan ngecek ngecek beberapa akun langsung semua akun tersebut teruji gitu. Nah sebaliknya misalnya akun persediaan ya, persediaan itu kan mungkin ada beli barang ya, pembelian, utang pembelian, itu satu siklus masuk. Jadi penambahan persediaan dengan akun utang pembelian, terus ada pembayaran kas, itu juga dianggap satu siklus. Nah jadi itu akan kita bahas di audit 2 ya, saya hanya memberitahu saja bahwa nanti di audit itu ada namanya siklus-siklus. Itu mempermudah hidup auditor, karena kalau kita ngecekin per akun, ya mabok gitu ya, gitu, seperti itu. Oke, seperti itu ya. Nah nanti kalau sudah dapat per siklus, nanti per akun, per siklus mereka punya asersi masing-masing ya. Nanti kita akan bahas asersi. Nah ini ya. Nah sebelum kita masuk ke asersi secara umum, di sini ada beberapa yang mau saya sampaikan adalah tanggung jawab auditor ya. Tanggung jawab auditor itu adalah yang pertama ya di sini yang ini ya. Kalau yang pertama di sini
apa namanya, yang hijau ya, yang hijau itu adalah yang pertama ya. Yang pertama di sini adalah mengecek apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material. Yang dianggap salah saji itu adalah jika salah saji itu adalah tidak sesuai dengan kondisi real perusahaan, dan adalah tidak sesuai dengan apa namanya, tidak sesuai dengan peraturan akuntansi yang berlaku. Itu ya. Nah, untuk dapat ini ya, untuk hijau itu kan yang utama ya. Yang hijau kemudian kita yang tier 2 ya. Tanggung jawab yang tier 2 adalah reasonable assurance atau penjaminan wajar. Nah, jadi penjaminan wajar itu maksudnya gini, auditor itu memang ada kemungkinan salah yang kecil-kecil. Ya, salah kecil-kecil, tapi nggak boleh sampai itu menjadi sesuatu yang material. Jadi auditor harus berusaha sebaik-baiknya, walaupun memang kesalahan kecil-kecil terjadi ya, 1.000 perak, 2.000, nah itu. Tapi jika auditor harus berusaha sebaik mungkin untuk memberikan apa namanya, opininya dia itu dapat diandalkan. Kalaupun ada salah ya salah kecil-kecil yang tidak akan mengubah opini. Nah, reasonable assurance ya, penjaminan wajar. Wajar itu bukan berarti 100% benar, tapi 99%. Nah, yang kedua adalah profesional skeptisisme profesional, tanggung jawab auditor untuk dalam melakukan auditnya dia harus menjaga sikap skeptis. Jadi jangan mentang-mentang audit perusahaan itu udah 10 tahun lamanya, udah saya yakin udah bagus. Nggak bisa seperti itu. Dia harus tetap skeptis secara profesional. Nah, yang kedua, ini yang tier 2, yang tier 3 yang menarik ya. Jadi, untuk tier 3 ini juga termasuk tanggung jawab auditor, tapi istilahnya apa ya? Gini, yang sering membuat salah paham ya, sering terjadi namanya istilahnya audit gap, teman-teman. Audit gap itu gini, jadi orang yang tidak ngerti audit, atau mungkin hanya ngerti sekilas, itu menganggap audit itu tugasnya adalah ngecek dong kalau ada ada korupsi, ada fraud, ada pencurian. Nah, itu bukan audit laporan keuangan yang umum, teman-teman. Audit laporan keuangan yang umum, tanggung jawab utamanya di sini, yang hijau kuning. Ya. Nah, yang tier 3 ini tanggung jawab yang bawahnya. Jadi gini, kalau auditor harus melakukan prosedur untuk menemukan kalau ada ini, tapi itu bukan utamanya dia. Jadi jika terjadi ada error dan fraud atau ada manipulasi laporan keuangan yang padahal auditor sudah melakukan prosedur-prosedur yang wajib ya, dia sudah melakukan semua yang wajib, dia bahkan sudah inisiatif, ini prosedurnya banyak, tapi yang dilalah ya perusahaan itu emang pinter giniin. Nah, itu sudah di luar kuasa auditor. Karena audit laporan keuangan yang umum itu seperti yang saya bilang adalah utamanya ini material misstatement dan reasonable assurance. Nah, kalau begitu yang kerjaannya yang merah-merah itu beda lagi. Namanya itu audit investigatif atau akuntansi forensik yang memang fokus untuk mengecek apakah mencari pembuktian memang ada fraud atau tidak. Audit laporan keuangan itu kita yang ngecek kewajaran laporan keuangan plus tambahan ada prosedur tambahan just in case ada fraud. Jadi fraud ini adalah prosedur tambahan. Nah, prosedur tambahan, tapi sekarang sudah ada memang beberapa prosedur yang wajib dilakukan. Tapi pokoknya auditor sudah melakukan itu, sudah sebisa mungkin, ya sudah, kalau ketemu ya apa boleh buat, sudah di luar kuasa auditor. Berarti memang perusahaannya pinter banget gitu nyembunyiinnya. Kalau sampai dia, kalau seperti itu sampai nggak ketahuan, ya berarti mungkin butuh akuntansi forensik atau audit investigatif yang lebih detail. Nah, yang pertama ini error versus fraud ya. Jadi auditor kalau ada salah yang cukup material, auditor harus bisa, auditor harus ngecek, ini salahnya itu error atau fraud. Error itu tidak disengaja, nggak ada niat. Fraud itu sengaja emang. Yang kedua dia fraudulent reporting ya, atau theft of asset. Jadi apakah ada manipulasi laporan keuangan yang disengaja? Ya ada window dressing ala-ala WorldCom dan Enron. Ataukah ada theft of asset? Nah, theft of asset ini yang paling umum kalau di Indonesia paling gampang ya, di pidana seperti yang saya bilang, pencurian aset ya. Begitu. Nah, ini ya, auditor responsibility. Nah, perbedaan pola pikir ini yang sering menjadikan audit gap antara auditor dan orang yang mungkin tidak terlalu ngerti audit. Dikiranya kalau sudah diaudit itu harus ketahuan dong, ada pencurian, bla bla bla. Padahal auditor itu kan pertama kita pakai sampel ya.
Jadi bisa terjadi ada kemungkinan 1% ya mungkin miss. Nah, apes dilalah ya ternyata pencurian atau manipulasinya itu terjadi di bagian yang 1% ini. Selama auditor sudah berusaha sebaik mungkin, prosedur sudah bagus, metode sudah bagus, ya itu berarti ya pas di luar kuasa auditor ya. Tapi auditor tuh kadang-kadang diminta bertanggung jawab, ya, memang dilematis. Itu mengapa ada laporan auditor tuh panjang, teman-teman. Kalau yang kita lihat kemarin ya, laporan auditor tuh panjang, tapi dilalah opininya cuma sedikit paragraf terakhir. Isinya yang lainnya itu adalah itu tanggung jawab. Jadi itu untuk memberikan perlindungan hukum pada auditor just in case ternyata klien yang melakukan criminal act dan itu ternyata pas banget nggak kedeteksi sama auditor. Karena ada bahasa panjang banget ya, bahasa-bahasa legal yang di laporan auditor itu untuk protect auditor. Nah, ini ya saya tadi mau bilang, ini tadi terkait tentang siklus ya, saya mau memperkenalkan saja siklusnya. Ya, audit laporan keuangan dibagi menjadi beberapa komponen lebih kecil yang saya tadi bilang. Nah, ini ya, memperkenalkan aja secara detail yang dipelajari di audit 2 ya. Jadi nanti kita bisa lihat ya siklusnya di sini misalnya ya di sini kan kalau kita sama cash receipt ya, penjual sama cash receipt seperti ini. Lalu ada ECNEP, pembelian barang dan jasa, pembayaran kas, payroll service, dan ada alokasi dan adjustment-nya. Itu ada beberapa siklus. Kadang-kadang teori audit, buku audit, dan kantor AKAP bisa beda-beda siklusnya, agak dimodif. Tapi umumnya seperti ini ya, jadi di sini kita bisa lihat ada siklus khusus untuk penjualan dan penerimaan kas ya. Kayak begitu, ini biasanya penjualan atau penerimaan kas bisa dipisah, bisa digabung. Terus ini pembelian barang dan jasa itu biasanya jadi satu ya, pembelian barang dan jasa, pembelian sama biasanya nanti sama utangnya. Terus pembayaran kas, cash disbursement itu pembayaran kas ya. Terus payroll service itu terkait dengan gaji. Berarti pembayaran gaji, utang gaji, PPh, itu di sini masuk. Nah, allocation and adjustment ini biasanya berkaitan tentang jurnal-jurnal penyesuaian. Ini gambaran aja, kita belum akan terlalu dalam di sini. Nah, ini ya proses auditnya teman-teman secara umum ya, secara umum dari awal sampai akhir. Ya, ada banyak, hampir setiap buku itu beda-beda ya, motong-motongnya. Ini secara umum tuh seperti ini. Yang pertama adalah melaksanakan prosedur penilaian resiko. Artinya apa? Artinya Anda pelajari perusahaan secara sangat mendalam, coba dicek bobroknya di mana saja, coba dicek bagusnya di mana saja, kelemahannya di mana saja, barangnya dia jual apa, dapat dari mana, dapat untung dari mana, pokoknya seperti itu. Dipelajari. Nah, ini ya tahap pertama. Dicek mana akun yang bermasalah, dia itu kemungkinan ada fraud di mana, kayak begitu. Nah, itu perlu kita cek secara mendalam di awal. Yang kedua, menilai resiko salah satu material. Nah, kalau udah tahapnya udah ngerti perusahaannya, udah mengecek di mana-mana yang bermasalah, terus kita lihat yang bermasalah itu yang material yang mana ya. Jadi misalnya ada perusahaan A, oh ini permasalahannya adalah pembayaran kasnya sering telat nyatet, terus kemudian pembayaran kas sering telat nyatet, terus ini juga sering pembeliannya telat datangnya. Nah, kita di antara dua itu mana yang material? Nah, pembayaran kasnya sering telat, itu ternyata nilai kecil. Ini kayak pembayaran kas untuk kas kecil aja, kayak gitu. Jadi kas kecilnya sering telat nyatet, nah kayak itu kan kecil, nggak signifikan. Tapi yang satunya barangnya sering telat, ternyata barangnya itu sering telat, sering telat datangnya. Jadi misalnya barangnya itu dicatat datang 2 Januari, dilalah ternyata barangnya baru datang 10 Januari. Itu udah dicatat 2 Januari. Nah, itu mungkin dianggap material. Nah, udah kita pilih yang material saja. Jadi tahap 2. Nah, kalau sudah tahu, oh yang bermasalah persediaannya sering telat datang, persediaannya dicatat duluan karena invoice-nya udah datang, padahal barangnya secara fisik udah datang. Seperti itu. Nah, ini misalnya, itu kita tadi sudah ya, nomor 2, ketahuan persediaan. Ya, ketahuan persediaan. Nah, terus 3, respon. Oke, persediaannya sering telat datang nih. Ya kan, persediaannya sering telat datang. Rencana kita ngecek ini gimana? Membuat rencana. Nah, ini ya,
Audit planningnya di sini merespon. Udah tahu masalahnya di mana, yang nilainya material, direspon. Prosedur audit kita mau ngapain? Oke, prosedur auditnya standar, yang lain-lain kecuali persediaan. Persediaan yang banyak prosedurnya. Seperti itu contohnya. Nah, itu respon. Membuat rencana. Nah, yang keempat, melaksanakan audit dan pengumpulan bukti. Nah, ini tadi responnya misalnya tadi, barangnya sering telat datang. Maka responnya apa? Responnya adalah melakukan stock take yang nggak cuma setahun sekali, tapi ada stock take mendadak. Seperti itu. Stock take beberapa kali dalam misalnya 1 bulan ada 2 kali pengecekan, misalnya. Itu prosedurnya misalnya. Kita buat planning begitu. Nah, terus yang keempat, dia melakukan. Jadi misalnya planningnya adalah Oktober, November, Desember, ada 6 kali kita mau coba ngitung stok barang. Ya udah kerjakan. Itu yang tahap 4 ya. Melaksanakan yang sudah direncanakan. Nah, yang kelima, mengevaluasi bukti audit yang diperoleh. Nah, udah dapat nih hasil stock take-nya ya, hasil stock take-nya udah dapat. Terus ternyata setelah dapat itu diketahui bahwa ternyata kita sudah 6 kali ya stock take. Kita bandingin antara catatan dengan real visit. Jadi 6 kali kita stock take memang ternyata 40% 40-50% persediaan itu 70% persediaan itu telat catatnya bisa sampai kecepatan nyatetnya itu bisa sampai seminggu, misalnya gitu ya, sampai seminggu. Dan ternyata pas akhir tahun ternyata ada juga kayak gitu. Jadi barangnya udah dicatat 30 Desember, barangnya sudah dicatat ada pembelian, dilala ternyata barangnya sampainya malah baru pertengahan Januari tahun depan. Berarti kita ini apa dong kesimpulannya? Kesimpulannya harus ada penyesuaian untuk persediaan. Itu ya, nah kalau dapat penyesuaian sebesar misalnya 2M untuk akun persediaan. Nah, itu kita sampaikan ke klien. Anda setuju nggak? Ada penyesuaian 2M, persediaan harus dikurangi. Karena persediaan belum sampai. Itu disampaikan ke klien. Setuju nggak? Kalau setuju, nggak masalah. Walaupun ada kesalahan, yang penting seperti yang saya sampaikan berkali-kali, ada salah, tidak masalah. Asalkan si klien endingnya dia bersedia untuk melakukan adjustment. Yang menjadi masalah adalah kalau klien tidak bersedia, karena dia tetap menganggap catatannya sudah benar. Nah, itulah kondisi yang bisa mengakibatkan perubahan opini. Jadi misalnya, ini ya, ada 2M. Ya, ada 2M ini yang perlu dikurangi persediaannya. Anda sampaikan ke klien menolak, wah 2M itu besar banget, kami menganggap ini udah prosedur yang biasa. Oh, di industri kami ini sudah biasa 1 minggu telat, bla bla bla, seperti itu alasannya macam-macam. Nah, kalau seperti itu masih nggak ada sepakat, ya udah akhirnya mungkin bisa jadi wajar dengan pengecualian karena akun persediaannya saja. Tapi kalau misalnya ada adjustment 2M sama manajemen, oke, kami benarkan, bla bla, benerin, beres. Jadi wajar tanpa pengecualian. Jadi walaupun ada salah ya, tapi akhirnya adalah responnya adalah terakhir ya dari klien. Bersediakah dia melakukan adjustment? Bersedia? Atau no problem? Jadi wajar tanpa pengecualian. Tidak bersedia? Nah, dilihat skalanya gimana. Kalau skalanya hanya akun persediaan saja, it's okay, wajar dengan pengecualian di akun persediaan. Tapi kalau ternyata dampaknya sangat signifikan ya, ngaruh ke akun utang, ngaruh ke akun HPP, ngaruh ke akun mana lagi ya, akun pembayaran kas ya misalnya, itu mungkin akhirnya malah jadi adverse ya, atau malah tidak wajar. Bukan disclaimer, bukan. Ya, karena kalau disclaimer apa? Disclaimer adalah tidak ada bukti ya. Kalau ini adalah sudah ada bukti dan hasilnya tidak wajar, maka bisa jadi adverse atau tidak wajar. Bu, ada Bu, perusahaan yang mau menerima opini adverse, ada teman-teman. Tapi biasanya, bukan biasanya, tidak mungkin perusahaan publik. Tapi perusahaan-perusahaan yang bukan publik itu banyak opini yang macam-macam. Saya tuh menemukan beberapa waktu saya ngaudit itu ada aja seperti itu, ternyata ini dia tidak wajar. Iya udah 5 tahun tidak wajar, ini biasa aja sih dia. Kayak begitu. Kok biasa aja, karena dia diaudit karena induknya itu perusahaan publik, maka anak-anaknya harus diaudit semua. Kayak begitu. Nah, dia itu tidak wajar, dia udah biasa aja karena dia lapor ke induknya nggak ada treatment sih, begitu aja ya sudah. Jadinya tidak wajar. Ketika dilaporkan ke induk ya hasilnya tidak wajar. Tapi sama induknya tidak ada treatment, ya udah dia biasa aja. Itu terjadi. Yang penting diaudit, disuruh sama induknya disuruh diaudit. Gitu. Kayak gitu. Oke, sampai sini proses audit
Ada komentar atau pertanyaan? Yang di Zoom juga? Ini tadi tahapan sudah. Menanggapi Bu. Iya, gimana? Ya, Mas. Kan tadi tugas audit itu ya kalau misal tidak ada kesalahan gitu apa ya apa berarti tidak apa-apa gitu kan Bu. Tapi kalau misal kesalahannya itu disembunyikan dengan baik oleh akuntan misalnya gitu. Nah, nanti berarti untuk mana Bu kalau gitu? Kalau kesalahannya disembunyikan dengan baik oleh akuntan, begitu? Iya. Gitu. Iya. Oke, kalau ada kesalahan Tadi tugas audit kan agak kecil ya Mas, gimana? Kan Kalau tadi kesalahannya? Ibu jelaskan, ya Ibu tadi kan menjelaskan tugas audit itu pengecekannya tidak dalam juga gitu Bu, tidak terlalu dalam. Jadi Ya, kalau pengecekan tidak terlalu dalam, terus berhasil disembunyikan, jadinya gimana? Begitu. Iya, gitu. Iya. Iya. Oke. Betul. Ini ya. Ini saya saya khawatir, saya tagihan kartu kredit. Saya lupa saya udah bayar apa enggak. Saya kemarin waktu saya cuti itu saya itu kayak lupa udah bayar atau enggak. Saya pulang saya ngecek deh. Masa internet banking saya juga lagi rusak ya. Harus ngecek ke ATM. Kalau udah saya berarti udah telat 2 minggu. Seminggu deh. Oke. Maaf. Oke, tes. Maaf yang di Zoom suara saya udah masuk lagi sekarang. Kalian berapa kerjaannya tadi salah maaf kalau saya kurang tepat tadi ketika menangkap pertanyaan Bu, bagaimana jika jika misalnya auditor itu dia itu kelewat ya, karena akuntan sangat pinter dalam menyembunyikan, akuntan sangat pinter dalam menyembunyikan sehingga dia akhirnya auditor nggak bisa mendeteksi. Seperti itu, auditor mendeteksi, mungkin prosedur nggak terlalu dalam. Nah, itu gimana? Nanti ada masalah, ada seperti itu. Nah, ini akhirnya kembali, apakah auditor sudah melakukan prosedur sebaik-baiknya? Jadi dalam artian, dia sudah melakukan prosedur yang wajib-wajib belum? Nah, terus penilaian auditornya itu kira-kira kalau, jadi nanti kertas kerjanya dia, kalau nanti dilihat oleh auditor lain, kira-kira auditor lain akan sampai ke kesimpulan yang sama nggak gitu. Jadi kira-kira dia harus membuktikan, makanya kertas kerja menjadi sangat penting ya, dia harus membuktikan bahwa dia sudah berusaha sebaik mungkin untuk melakukan prosedur. Jadi misalnya dicek pemahamannya, dicek pengumpulan buktinya kayak begitu. Kalau ternyata memang auditor sudah melakukan prosedur sesuai dengan standar audit dan juga sudah sebaiknya dia pemahamannya dia, maka sampai ada ada situasi di mana akuntan berhasil menyembunyikan dengan dalam, kemungkinan auditor tidak akan seret masalah hukum, mungkin paling banter bayar denda ya, paling apes lah kayak begitu. Nah Bu, kalau misalnya si akuntan belum terdeteksi Bu, jadi kita nggak tahu kalau ternyata dia tuh bahkan belum, itu kan auditor mungkin dapat denda kan kalau udah ketahuan nih, kalau belum ketahuan gimana? Itulah mengapa auditor setiap tahun prosedurnya jangan sama persis. Jangan sama persis prosedurnya, sehingga harapannya ketika tahun ini nggak kedeteksi, tahun depan tetap deteksi. Nah, itu saya dulu mengalami, ya saya udah nggak ngaudit lagi yang tahun kedua, jadi yang tahun pertama nggak dicek, saya udah pernah cerita kayaknya nggak ngecek persediaannya, tahun depannya dicek persediaannya, dilalah ternyata ada beberapa isu kayak begitu yang lumayan. Terus saya udah nggak ngaudit di situ lagi waktu itu, teman saya yang kena. Dia ke saya, Rata kemarin kamu ngaudit ini kan perusahaan X, kamu ngaudit persediaannya, ya gimana? Wah persediaannya tahun lalu tuh outscope berarti di skip, nggak dicek. Persediaan tuh kemarin outscope ya untuk yang divisi A ini, waduh outscope ya ini ternyata, soalnya tahun ini ternyata ada isu ya begitu.
Nah, jadi prosedurnya ke setiap tahun jangan sama persis. Harus ada perbedaan-perbedaan cukup signifikan, harapannya seperti itu. Jadi tahun lalu kelewat, tahun ini kedeteksi. Seperti itu. Itu ya, kurang lebih saya harap cukup menjawab. Ada komentar pertanyaan lain? Baik, kalau tidak ada, kita langsung ya, saya mau langsung masuk ke asersi. Yap, nah ini ya, agenda utama yang di pertemuan ini saya targetnya adalah teman-teman syukur-syukur hafal, kalau enggak ya paham lah ya, paham terkait dengan asersi ya, asersi manajemen. Oke, asersi manajemen ini ada asersi yang utama ya. Asersi utama ini asersi laporan keuangan yang secara keseluruhan. Ada asersi yang per jenis akun. Per jenis akun tuh gimana Bu? Per jenis akun tuh asersi yang akun neraca dan asersi akun laba rugi agak berbeda detailnya. Tapi secara umum ya, laporan keuangan secara umum itu asersi ini. Ya, laporan keuangan secara umum asersinya adalah ini. Nah, tapi untuk detailnya lagi yang lebih turunannya lagi ya lebih detail yang akan membantu kita menyusun prosedur itu asersi nanti untuk akun neraca dan akun laba rugi itu nanti berbeda sedikit. Kita akan lihat nanti ya. Nah, ini asersi manajemen yang utama ya, yang laporan keuangan secara penuh. Yang pertama adalah tadi saya bilang ya, ada atau tidak, terjadi atau tidak. Atau dalam bahasa Inggrisnya existence or occurrence. Nah, ini ya. Jadi ini misalnya ya, laporan keuangan bilang total aset perusahaan itu adalah 550 juta. Ya, kan kalau aset sama dengan liabilitas dan ekuitas ya. Berarti katakanlah 550 juta ini adalah total aset. Di dalamnya ada total liabilitas dan total ekuitas. Nah, berarti bilang bahwa benar-benar ada loh total asetnya adalah 550 juta. Existence ya, or occurrence. Yang kedua, mana saya kelewatan tadi, completeness atau kelengkapan. Jadi kelengkapan tuh bilang gini, kalau total aset 550 juta, berarti auditor, perusahaan secara implisit bilang, ini 550 juta, udah masuk semuanya loh. Nggak ada aset-aset yang ketinggalan. Jadi walaupun itu aset-aset di luar negeri, udah saya masukkan loh di 550 juta ini. Gitu. Secara implisit ya. Ketika perusahaan berani nulis 550 juta sebagai total aset, secara implisit dia bilang, ini udah lengkap loh angkanya, nggak ada aset-aset yang terpencar-pencar, udah dicatat semua di situ. Gitu. Kelengkapan ya. Yang ketiga tadi hak ya, hak dan kewajiban, tadi sudah saya pakai contoh. Yang keempat penilaian dan alokasi ya, tadi sudah berarti nilai ya, apakah nilainya sudah sesuai atau belum. Yang terakhir adalah penyajian dan pengungkapan. Nah, penyajian pengungkapan ini bilang bahwa laporan keuangannya, susunan akun-akun, bentuk laporan keuangan itu sudah sesuai loh. Contohnya aset ya, aset biasanya dibagi jadi dua. Ada aset lancar, ada aset tidak lancar. Ini sudah benar loh pemecahannya, dipecahnya. Jangan meremehkan ya, aset lancar, aset tidak lancar itu signifikan. Karena kalau misalnya perusahaan aset tidak lancar dimasukin aset lancar, dia seolah-olah dia masih sehat perusahaannya. Padahal, Bu, emang nggak salah kan sama-sama aset? Oh enggak, beda banget. Kalau aset lancar perusahaan itu nggak cukup, padahal aset tidak lancarnya banyak, perusahaan bisa bangkrut, dinyatakan bangkrut. Misalnya aset lancarnya cuma 100 juta, padahal utang lancarnya 200 juta. Kenapa? Padahal, Bu, aset tidak lancarnya banyak. Dia punya tanah, dia punya bangunan kok jadi duit, kan prosesnya lama. Padahal, utang lancarnya udah 2 kali lipatnya aset lancar. Aset lancar 100 juta, utang lancar 200 juta. Pada tahun ini harus membayar 200 juta, padahal duitnya cuma ada 100 juta. Bangunan dan lain-lainnya prosesnya lama dijadiin duit. Nah, kalau seperti itu, bisa sampai kalau kreditor nggak sabar ya, menunggu bisa dinyatakan bangkrut. Jadi itu klasifikasi lancar tidak lancar saja itu sangat signifikan ya terhadap penilaian kondisi keuangan perusahaan. Makanya ini menjadi penting asersinya, penyajian dan pengungkapan. Gitu. Nah, ini yang utama ya, yang keseluruhan laporan keuangan. Nah, sekarang kita coba lihat yang sekarang kita lihat yang per jenis akun.
Yang kiri itu asersi transaksi ya, transaksi. Atau dalam kata lain, akun-akun laba rugi. Akun-akun laba rugi, akun pendapatan, dan akun beban. Pendapatan dan biaya. Asersinya ada 5. Asersi keterjadian atau occurrence, asersi kelengkapan atau completeness, asersi akurasi. Akurasi itu kayak valuation ya, kayak penilaian dan alokasi, tapi khusus untuk akun transaksi. Cut off. Nah, ini cut off ini asersi khusus ya yang masuk ke asersi transaksi. Asersi cut off ini bilang adalah ketika perusahaan menulis penjualan 250 juta. Secara implisit dia bilang, ini 250 juta, semua terjadi cuma tahun ini doang loh. Jadi nggak ada nilai penjualan tahun lalu, nggak ada nilai penjualan yang kelewat setelah 31 Desember. Ini nggak ada di akun neraca, karena akun neraca itu, misalnya akun aset, itu kan akumulasi dari zaman bahula, waktu perusahaan sudah dari pertama berdiri. Tapi kalau akun laba rugi, itu kita cuma pengen tahu 1 tahun itu saja. Sehingga ini menjadi penting ya, asersi, muncul asersi baru yang hanya ada di akun laba rugi, yaitu asersi cut off. Apakah akun laba rugi tersebut sudah dicatat, yang dicatat memang nilai yang hanya pada periode tersebut. Yang terakhir, asersi klasifikasi ya, asersi klasifikasi. Jadi apakah akun-akun laba rugi sudah diklasifikasikan secara tepat? Misalnya ada penjualan di debit, itu bukan mengurangi penjualan. Misalnya ya ada akun penjualan kan kredit ya penjualan. Ada akun nilai yang debit. Nah, nilai debit ini apakah ini memang nilai koreksi penjualan atau nilai retur penjualan? Karena retur penjualan nggak boleh langsung jadi satu penjualan, teman-teman. Ya, retur penjualan harus ada akun retur penjualan. Kalian boleh debit cuma kalau itu jurnal koreksi, ya, itu jurnal koreksi atau itu jurnal penyesuaian ya. Tapi kalau itu transaksi retur nggak boleh debit penjualan, harus ada akun khusus retur penjualan. Itu contoh. Nah ini ya, ini yang transaksi. Sekarang kita masuk asersi saldo atau yang akun-akun neraca. Ada 4 ya, keberadaan, ada atau tidak asetnya atau utangnya, kelengkapan, sudah lengkap dicatat semua nggak, jangan-jangan ada yang lewat, hak dan kewajiban, dan yang terakhir penilaian dan alokasi. Seperti itu. Nah ini mungkin akan lebih jelas nanti seiring dengan kita pakai contoh-contoh ya. Nah ini ya, kita coba contoh. Jadi teman-teman, asersi ini ya, ini kan akun laba rugi ya, akun laba rugi. Akun laba rugi itu ada banyak ya, ada penjualan, ada biaya operasi, ada biaya bunga, ada biaya listrik, pendapatan bunga, pendapatan jasa, dan seterusnya ya. Nah, setiap akun, itu asersi ini, itu nanti deskripsinya bisa beda-beda. Jadi memang ini secara umum, tapi nanti detailnya itu bisa agak berbeda setiap akun. Maka nanti ketika kita ngaudit, maka kita harus identifikasi setiap akun ini ada ciri khasnya nggak? Kita coba lihat ya, ini deskripsinya. Contoh ya, maaf itu baca yang di atas ya. Itu adalah saya baca ini yang atas mungkin aku baca pada 31 Desember 2017 ini yang kalimat di atas ini yang di kelas mungkin nggak kelihatan ya. Pada 31 Desember 2017 perusahaan memiliki persediaan senilai 130 juta. Oke, itu persediaan apa? Aset atau laba rugi? Kemudian masukin neraca atau laba rugi? Neraca ya, masukin neraca. Sehingga kita pakainya asersi ya, ini ya, asersi yang saldo, yang kanan ini, asersi saldo. Nah, kita lihat sekarang, deskripsinya, kalau kita mau detailkan, untuk membantu kita ngaudit ini, contohnya. Misal, existence. Apakah persediaan yang dilaporkan pada laporan keuangan benar-benar ada? Pada gudang perusahaan itu benar-benar ada deh, benar-benar ada secara fisik. Maaf, ini harus tidak dibantu. Benar-benar ada secara fisik ya. Secara fisik. Nah, beda dengan misalnya kayak kalau utang ya, kalau utang kan nggak ada fisiknya ya, utang kan hanya dokumen, hanya perjanjian. Tapi kalau persediaan itu kan keberadaan fisik itu menjadi sangat penting. Kalau bagi persediaan itu menjadi sangat penting ada secara fisik itu. Udah ya, oke. Ada secara fisik itu menjadi sangat penting.
Sehingga kita itu fokusnya nih, ada secara fisik atau tidak. Nah, yang kedua, kelengkapan. Kelengkapan ya, di sini ada beberapa nih ternyata, ada dua poinnya. Misalnya gini, apakah persediaan 130 juta tersebut sudah mencakup semua perusahaan yang dimiliki, semua persediaan yang dimiliki perusahaan. Jelas ya? Nah, tapi hati-hati, persediaan itu, dia punya karakter khusus ya. Persediaan itu bisa, perusahaan itu kan punya kantor cabang. Ya, punya cabang-cabang di berbagai tempat. Nah, itu persediaan yang di cabang-cabang, yang enggak di gudang, itu udah masuk atau belum? Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, misalnya persediaan itu kan kita kadang-kadang kerjasama sama distributor nih. Ada namanya barang konsinyasi. Di barang konsinyasi itu barang itu ditaruh di toko. Tapi itu barang masih punya kita. Jadi itu tokonya sudah bukan, barang itu sudah bukan di toko kita, tokonya orang ya, tokonya pihak lain, kerjasama, tapi itu barang masih punya kita. Barang itu baru dianggap bukan punya kita ketika barang terjual ke konsumen. Contohnya apa? Es krim. Nah, jadi es krim kalau sebagian besar ya, nggak semua, sebagian besar yang es krim yang di Indomaret, Alfamart dan sejenisnya itu konsinyasi, teman-teman. Artinya apa? Artinya walaupun es krimnya itu di tempat Indomaret, itu Indomaret cabang tersebut tidak membeli es krimnya. Jadi itu di stok sama sama perusahaan yang taruh di situ. Jadi kalau itu barang nanti kalau akan dicek secara rutin, kalau itu sudah expire, tidak terjual, akan diambil lagi oleh yang perusahaannya. Kamu perhatikan, nggak semua sih, tapi sebagian besar. Nanti akan diambil lagi, diganti sama yang baru. Itu adalah contoh ya, barang konsinyasi. Jadi walaupun es krimnya itu sudah masuk ke Alfamart, Indomaret, itu barang es krim misalnya masih punya Campina. Baru ketika terjual ke pelanggan, itu baru terjual. Ketika teman-teman ngambil es krimnya dibayar di kasir, itu baru sudah barangnya berpindah. Tapi ketika barangnya pindah dari gudangnya Campina ya misalnya, atau gudangnya Walls ke Indomaret, itu barang masih punya Campina dan Walls. Kemudian kita mikir, itu barang es krimnya, kita audit es krim ya. Nah, itu yang di berbagai Indomaret di Indonesia itu sudah di total belum itu persediaannya. Ini contoh ya, kasus khusus untuk akun persediaan. Nah, ini harus nih, auditor harus ketika, persediaannya ada loh, untuk akun kelengkapan itu ada case khususnya. Seperti ini. Kalau persediaan itu case khususnya adalah barang konsinyasi untuk untuk asersi kelengkapan. Bu, saya tahu hal-hal khusus kayak gini gimana ya? Pengalaman dan pelan-pelan. Ya. Semakin teman-teman familiar dengan situasi bisnis, teman-teman bisa membayangkan ini. Yang saya dulu ingat ya, saya asersinya tuh dulu susah banget dibayangkan, karena saya dulu memang nggak punya pengalaman bisnis waktu saya masih mahasiswa ya, kayak gitu. Jadi it's masih purely dari teori ya. Tapi kalau di sini ada teman-teman yang mungkin yang punya bisnis atau PKM, bantu orang tuanya, itu bisa lebih mudah membayangkan hal seperti ini. Oke, yang ketiga, hak dan kewajiban ya. Nah, hak dan kewajiban di sini, apakah persediaan senilai 130 juta sepenuhnya adalah hak perusahaan? Apakah ada persediaan yang belum menjadi atau sudah tidak menjadi hak perusahaan? Sama kasusnya kayak kita barang konsinyasi. Tadi kan penjual, ini membeli. Apakah ada barang-barang ternyata di gudang kita itu barangnya berdasarkan perjanjian itu masih punya vendor misalnya. Nah, jadi barangnya sudah di gudang kita, sudah ada di kita fisiknya, tapi berdasarkan perjanjian itu barang masih punya vendor, baru jadi punya kita misalnya kalau barangnya sudah dipakai ya. Tapi kalau barangnya masih gres, masih baru, itu belum dipakai. Ini itu. Yang terakhir ya, penilaian atau alokasi. Nah, iya penilaian atau alokasi nih. Apakah nilainya sudah tepat? Apakah nilainya sudah tepat 130 juta itu? Case khusus, nah, untuk asersi penilaian, untuk akun persediaan adalah metode penilaian. Apakah perusahaan pakai metode FIFO atau pakai average? Atau pakai metode acakan langsung, direct tracing? Nah, ini ya, ini detailnya. Jadi dengan detail seperti ini, maka kita nanti, saya misalnya mengaudit sediaan, saya bisa membuat prosedurnya, kira-kira saya harus ngapain aja. Tujuan prosedurnya pokoknya harus jawab ini semua. Tapi berapa prosedur bisa dijadiin satu, teman-teman? Bukan berarti satu asersi atau satu prosedur, enggak. Ada satu prosedur bisa langsung beberapa asersi sekaligus. Begitu ya. Saya kepalanya belum panas ya, ini masih awal.
Oke, tadi yang aset ya. Tadi yang aset, sekarang yang penjualan atau yang transaksi ya. Asersinya ada ini ya, keterjadian kelengkapan ada 5 asersinya. Kita lihat ada penjualan, melapor perusahaan, itu saya bacain ya, pada 31 Desember 2017, perusahaan melaporkan penjualan senilai 230 juta. Nah, asersi yang pertama keterjadian ya, apakah perusahaan benar-benar melakukan penjualan dengan total nilai tersebut? Kira-kira buktiin ya bahwa perusahaan benar-benar melakukan penjualan apa, teman-teman? Kira-kira buktinya? Gimana kita sebagai auditor bisa ngecek, beneran nggak ini perusahaan benar-benar melakukan penjualan? Dengan melakukan penjualan, itu buktinya apa tadi? Nota. Bukti receipt. Apalagi kira-kira? Dokumen, oke, faktur dan sejenisnya. Nah, hanya faktur tidak cukup. Kecuali itu perusahaan-perusahaan retail ya, retail yang fisiknya barang kita kayak supermarket itu beda ya yang ceritanya. Hanya faktur, kenapa? Karena faktur itu adalah dokumen faktur penjualan ya, faktur penjualan itu yang buat adalah perusahaan kita. Kita yang buat dikasih ke pelanggan. Yang paling bukti yang paling kuat adalah bukti bahwa barang itu sudah dikasih ke pelanggan atau sudah on the way. Mau pakai FOB destination, FOB shipping point, pokoknya adalah barangnya itu sudah disampaikan, sudah dalam proses disampaikan ke pelanggan. Itu bukti yang paling kuat. Kenapa? Karena cuma invoice, perusahaan gampang buat invoice ya, itu internal semua. Nah, tapi kalau sudah ada bukti terkirim, kan tertulis tuh, dikirim ke misalnya pada PT Nusantara. Oh, auditor pengen ngecek bisa nanya dia ke PT Nusantara. Nah, itu ya. Jadi ini penjualan. Penjualan di sini dengan nilai ini cara Anda ngecek. Pokoknya gimana cari bukti dari pelanggan. Nah, itu yang paling kuat ya. Jadi apakah barangnya sudah dikirim ataukah ada konfirmasi penjualan namanya. Pokoknya dari pelanggan ada informasi, ada bukti bahwa memang loh perusahaan jual ke pelanggan tersebut. Jadi cari dokumen dari pihak luar. Yang kedua ya, kelengkapan. Apakah 230 juta itu sudah mencangkup semua transaksi penjualan tahun 2017? Ya, penjualan yang contohnya tadi es krim ya. Es krim, Campina es krim. Penjualan itu baru terjadi bukan ketika Campina ngirim ke Indomaret, tapi ketika Indomaret jual ke pelanggan. Padahal Indomaret Indonesia dan Alfamart ada berapa itu ya? Itu misalnya. Nah, itu jadi semua yang ada di se-Indonesia penjualan es krim udah dicatat belum itu sama Woolworths dan Campina itu. Nah, itu kelengkapan. Akurasi apakah nilainya sudah dicatat dengan benar? Case khusus untuk akun penjualan adalah berkaitan tentang diskon. Terus kalau bayarnya ngangsur, itu nilainya gimana? Sudah dihitung belum untuk akun mencatatnya itu? Ada perbedaan angka nggak? Kan ada yang beda ya antara bayar cash dengan bayar kredit kan? Nah, itu sudah dihitung belum? Gimana caranya? Nah, itu. Saya kasih tahu ya, beda nanti kalau cash sama ngangsur ya. Kalau cash langsung misalnya piutang penjualan, tapi kalau ngangsurnya berapa lama? Kalau ngangsur setahun nggak masalah, ngangsur lebih dari setahun, kan ada hitungannya lagi, pakai bunga, ada pertimbangan bunga implisit namanya. Gitu. Kalau ngangsur lebih dari 1 tahun, seperti itu. Nanti teman-teman belajar itu di AKM. Nah, klasifikasi. Apakah transaksi dicatat pada akun yang tepat? Adakah transaksi yang masuk akun penjualan seharusnya dicatat sebagai pendapatan lain? Contoh ya, akun pendapatan itu kalau kita baru belajar akuntansi mungkin senangnya dijadiin satu gitu ya. Nah, tapi nggak boleh. Jadi pendapatan itu harus dipisah-pisah berdasarkan jenis pendapatannya. Jadi kalau yang penjualan ya penjualan, yang pendapatan bunga ya pendapatan bunga, pendapatan jasa, pendapatan komisi ya pendapatan komisi. Karena sangat berbeda ya informasi. Kurang lebih seperti itu. Ya, saya tahu kepala teman-teman sudah mumet, jadi mari kita diskusi bersama-sama. Saya sudah overload kepalanya, Bu. Saya tahu asersi itu memang mumet. Oleh karena itu ini ya, coba kita lihat di sini. Nah ini ya, PTA, agak baca di atas ya, mohon maaf. Bisa dilihat PowerPoint-nya di Bismart sudah ada. Saya bacain ya, atas itu. PTA melaporkan aset mesin senilai 200 juta
yang dilaporkan pada laporan keuangan per 31 Desember 2016. Ada 4 poin ya. Poin pertama ada 2 mesin senilai 30 juta yang ternyata adalah mesin disewa dari supplier Z. Mesin hanya disewa selama 5 tahun dan tanggung jawab pengelolaan mesin ini masih pada supplier Z. Pokoknya ada 4 situasi seperti ini. Yang saya minta teman-teman yang di sini adalah mengidentifikasi untuk setiap poin itu kira-kira itu bisa masuk, bisa menjadi isu di asersi mana. Gitu ya. Jadi untuk 4. Jadi apakah itu benar atau enggak treatmentnya ntar. Jadi kita pokoknya ada informasi ini. Ini kira-kira bisa menjadi isu di asersi mana untuk akun aset mesin. Ada 2 ya, kita nanti situasinya. Pertama yang aset mesin, yang aset mesin, terus nanti yang kedua adalah yang reparasi. Ya, reparasi. Yang ini dulu, yang aset mesin dulu. Yang di Zoom juga ya, aset mesin dulu. Bisa nanti baik, silakan berdiskusi boleh, berdiskusi boleh sekitar 10 menit, nanti saya lihat progresnya. 10 menit itu pendek banget, saya tanya progresnya. Ya, jadi setelah 10 menit, saya tanya progres teman-teman, kira-kira sudah sampai mana diskusi. Atau berpikirnya ya. Itu yang di Zoom juga, nanti ya saya akan meminta, gitu. Saya tertarik untuk melotre ya, ini asik untuk di lotre. Oke. Volunteer aja. Oke, yang ini volunteer ya, lotre nanti. Gak usah di lotre. Kita lihat ya, biar menarik dong ada volunteer. Ya, oke, yang ini volunteer. Lotrenya ntar kita lihat kapan gitu. Kapan-kapan. Pas soalnya lagi gampang, Bu. Kita lihat. Ya, monggo silakan yang di Zoom kita ya, saya tambahkan. Oh iya benar. Perusahaan mencatat depresi yang mengalami double. Yang terakhir, perusahaan yang mencatat bahwa serta mungkin pabrik Sumatera ternyata dari itu iya, kalau makan sedang
Yang kedua, biaya representasi akuntansi. Yang mana yang dulu. Itu maksudnya salah versi Kalau sudah selesai yang ini bisa slide selanjutnya. Teman-teman yang di Zoom, saya izin. Salah. Teman-teman yang di Zoom, saya izin stop share screen ya. Saya membuka sesuatu, soalnya bisa dilihat di Bismart ya. Nanti bisa filenya itu bisa di-download.
kejadian. Nah, apakah sambil ngomong karena kalau iya. Ya, ha. oh iya. Yang terasa mereka ada Recording in progress. Sudah? Sudah. Yang di Zoom gimana? Sudah? Nah, teman yang di Zoom?
Halo. Halo, Bu. Kita coba tambah 5 menit ya. Kalau yang sudah bisa coba slide selanjutnya. Ya, slide selanjutnya bisa di Bismartnya. Kita akan bahas itu juga soalnya sama saja. Bisa dipercepat. Pakai wae, friend. Tuh, wes. Oke, kita bahas ya, teman-teman. Nah, kita bahas dulu yang ada unmute kan sudah. Oke, kita bahas dulu yang ini ya, yang terkaitan dengan baik. Mati.
Kok nggak kebaca lagi tiba-tiba? Udah. Oke, baik teman-teman, kita coba akan mendiskusikan. Sebentar ya. Oke, baik, kita coba mulai untuk diskusi yang berkaitan tentang yang sudah kita bahas ini. Baik, terkait PTA melaporkan aset mesin senilai 200 juta, dilaporkan pada laporan posisi keuangan per 31 Desember 2016. Ada 4 situasi ya. Kita akan bahas bersama-sama. Saya akan meminta beberapa volunteer jika ada untuk menyampaikan pendapat ya. Nah, coba kita Jadi kita coba untuk diskusi. Yang pertama ya, situasi yang pertama ada 2 mesin senilai 30 juta dari total 200 juta yang dilaporkan. Yang ternyata adalah mesin yang disewa dari supplier Z. Mesin ini hanya disewa selama 5 tahun dan tanggung jawab pengelolaan mesin ini masih pada supplier Z. Artinya mesin ini kalau rusak, DLL itu masih yang ngurus adalah supplier Z. Jadi yang PTA hanya pakai saja. Nah, oke, ini kira-kira isunya menjadi isu asersi. Ada yang punya pendapat? Bisa raise hand yang di Zoom atau yang di sini, teman-teman? Ya? Hak dan kewajiban. Oke, kita tulis catat dulu ya. Gitu ya. Situasi yang pertama di sini adalah tadi situasi yang satu, ini hak asersi ada hak dan kewajiban ya. Oke, hak dan kewajiban. Ada yang punya pendapat yang berbeda? Yang di Zoom gimana? Sama, Bu. Sama? Yang lainnya nanti gantian ya, saya akan mengharapkan ada pendapat yang di Zoom. Oke, kita karena masih ada satu lagi diskusi ya, kita agak cepat saja. Yang pertama ya, kalau seperti ini kira-kira, ini kan akunnya adalah akun aset ya, akun aset berarti asetnya adalah saldo ya, saldo di antara yang contoh yang ada di sini. Baik, nah kalau yang di sini, berarti tadi betul ya, ada right and obligation ya. Right and obligation ini aset yang berkaitan tentang leasing ya, atau sewa. Jadi ketika aset sewa itu, ini aset ini seharusnya masuk ke aset sebagai aset perusahaan, atau masuk ke, enggak ya, jadi kayak sebagai beban sewa aja. Atau ini dianggap sebagai aset perusahaan, kayak gitu, itu leasing ya. Nah ini, itu isu yang ciri khas ya, untuk aset tetap, itu isi ciri khasnya adalah leasing ya, salah satunya. Seperti itu ya. Terus selanjutnya yang kedua, satu mesin senilai 18 juta dari total 200 juta yang dilaporkan, ternyata sudah tidak digunakan sama sekali oleh perusahaan karena teknologi mesin tersebut sudah tidak relevan di perusahaan. Kira-kira masuk ke aset yang mana? Ada punya pendapat? Ya? Keberadaan. Oke, saya tulis dulu ya. Oke, aset keberadaan. Oke, ini menarik kok yang saya lakuin. Ya, mungkin bisa ada beberapa jawaban.
Oke, ada yang punya pendapat lagi? Ini ya. Penilaian. Penilaian. Oke, saya tulis dulu. Penilaian. Ada yang punya jawaban lain lagi? Semuanya ditulis dari empat-empatnya. Dipilih gitu kan. Oke. Baik, langsung saja kita coba tadi yang keberadaan ya. Keberadaan kira-kira alasannya apa? Yang ada yang jawab keberadaan? Tadi masih apa ya, Mas? Namanya maaf. Masih apa? Aku sekalian ngapalin. Karena sudah tidak digunakan. Oke, coba selanjutnya yang ke penilaian, salah satunya ada banyak tuh yang jawab. Oke, perwakilan penilaian. Oke, menarik keberadaan karena sudah tidak digunakan. Itu jawaban yang sangat menarik. Oke, penilaian. Yang penilaian apakah sudah tepat dimasukkan ke akun tersebut? Gitu ya. Oke, jadi Ada nilainya. Ada nilainya. Jadi intinya apakah sudah tepat ya masuk ke akun tersebut, seperti itu. Kalau sudah tepat berarti kalau tidak tepat menurut teman-teman masuknya kemana dong? Kan kayak banget ya. Berarti kemungkinan teman-teman ada kemungkinan misal tidak tepat itu gimana? Masuk ke Aku yang tepat. ya bayangan aja, sekilas aja kan kalau teman-teman kan bilang itu nggak tepat Bu masuk itu gitu kan, alasannya misalnya. Berarti kira-kira kalau ada tidak tepat berarti kan ada yang kemungkinan tepat ya. Kemungkinan tepat seharusnya diapain memang chat itu? Iya betul. Santai. Oke, jadi udah nggak bermanfaat ya, jadi nggak bisa begitu ya. Sabar. Jangan dibully. Kenapa sih kalian? Sabar ya, Mbak siapa? Masih ngapalin ya? Hah? Selsa. Kayak gitu, jangan, nggak apa-apa ya, sabar ya. Santai. Tidak ada pembulian nih kelasnya, adanya ngecek. Gak apa-apa, santai. Saling apa ya namanya? Guyon lah bisa. Oke, keberadaan dan penilaian ya. Ini sebenarnya saya boleh bilang biasanya ambigu di antara dua aset sih. Nah, tapi aset ini namanya adalah idle asset, teman-teman. Idle asset itu adalah aset yang secara fisik dia ada, masih sehat walafiat ya, tapi dia sudah tidak dapat menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Padahal suatu barang dapat dianggap sebagai aset. Definisi aset apa? Adalah barang yang atau sumber daya yang dapat digunakan untuk menghasilkan keuntungan di masa depan. Ketika sumber daya tidak dapat menghasilkan keuntungan di masa depan, maka sudah tidak dapat masuk dalam aset. Ini masuknya adalah asersi yang berkaitan tentang penilaian dan alokasi. Ya, berarti betul ya. Masuknya adalah masuk ke penilaian ya. Yang ini adalah penilaian ya. Bukan keberadaan, bukan. Karena secara fisik dia masih ada. Sebenarnya masih bisa dipakai. Tapi memang kalaupun dipakai sudah tidak menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Nah, aset seperti ini biasanya akan dilakukan namanya impairment atau penurunan nilai. Jadi nanti nilainya mungkin di laporan keuangan mungkin sudah bukan 18 juta lagi. Jadi nanti mungkin nilainya cuma 2 juta. 2 jutanya itu pun mungkin estimasi dari jual spare part-nya. Kayak gitu loh. Jadi misal ya nanti, ini kan sekarang masih 18 juta nih full nilai aset. Nah padahal mungkin nanti sebenarnya keuntungannya udah nggak bisa dipakai buat produksi ya. Kalaupun untung paling dijual spare part-nya doang. Kalau dijual spare part-nya cuma dapat 2 juta, jadi 2 juta deh. Itu impairment namanya. Nah, ini ngaruh ke asersi penilaian. Gitu ya. Oke, next. Selanjutnya adalah perusahaan mencatat depresiasi mesin dengan metode double declining. Double declining itu ini ya metode penghitungan depresiasi ya. Masih ingat, misalkan ganda, saldo menurun ganda.
Nah, kira-kira ini ngaruh ke asersi apa, teman-teman, metode depresiasi? Alokasi ya, nggak betul, masuk ke alokasi. Bu, alokasi jelas ya, karena ini depresiasi. Jadi, Bu, bedanya alokasi dan penilaian apa? Alokasi itu biasanya berkaitan dengan metode sistematis. Jadi, misalnya kayak kalau ada rumus-rumusnya, kayak itu bisa masuk ke alokasi. Tapi kalau penilaian itu biasanya berkaitan tentang estimasi-estimasi. Jadi, estimasi itu biasanya berkaitan dengan penilaian. Tapi biasanya asersi ini tidak dipisah, teman-teman. Jadi, kalau misalnya asersi ini tertulisnya, ini ya, asersinya ini tertulisnya adalah penilaian dan alokasi itu jadi satu. Jadi kita ini satu asersi, penilaian dan alokasi itu namanya satu. Tapi memang kalau mau dipecah detail itu ya, penilaian tadi yang berkaitan tentang impairment, yang alokasi adalah tentang depresiasi. Tapi ini kalau kita anggap sebagai asersi di satu nama, itu penilaian dan alokasi. Jadi kalau ini saya biar lengkap saya tulis ya di sini penilaian dan alokasi biar konsisten. Cuma memang fokusnya di bagian apa, tapi secara satu asersi namanya sama. Oke, selanjutnya yang terakhir, perusahaan mencatat bahwa mereka memiliki sebuah mesin di pabrik Sumatera senilai 35 juta atau 200 juta. Baru diketahui bahwa mesin tersebut hancur karena kebakaran hebat pada 10 Desember 2015. Kira-kira? Keberadaan. Ini tepang ya. Udah nggak ada sih, ya kan? Karena keberadaan kita bicara secara fisik. Oke, sudah cukup paham ya saya kelihatannya teman-teman. Oke, kita berarti masuk ke soal diskusi yang kedua. Oke, diskusi yang kedua, PTA melaporkan. Saya coba, saya sebelumnya biar di sini lebih besar. Duplicate slideshow. Oke. Baik, PTA melaporkan biaya reparasi ya, biaya biaya reparasi dan perawatan mesin tahun 2016 senilai 120 juta. Ada 4 situasi ya, dari totalnya nilai 120 juta situasi yang pertama, dari total 120 juta ada pengeluaran untuk reparasi mesin yang signifikan senilai 15 juta. Jadi ada satu yang besar nih 15 juta. Menurut standar akuntansi, pengeluaran ini seharusnya dicatat dengan menambahkan nilai aset tab yang terkait mesin. Itu standar akuntansinya bilang. Jadi maksudnya gimana Bu? Maksudnya dia salah nyatet nih PTA. PTA dia salah nyatet, dia nulisnya biaya reparasi 15 juta, padahal kalau standar akuntansi bilang harusnya langsung masuk mesin debitnya 15 juta. Itu memang ada Bu, ada. Jadi kalau reparasi yang signifikan, ya jadi reparasi yang signifikan yang menambah sehingga mesin itu sehingga usianya nambah, itu nanti nyatetnya bukan debit biaya reparasi tapi debitnya langsung mesin. Standarnya memang ada ya seperti itu. Nah, isu yang pertama ini kira-kira masuk asersi apa itu ya? Yang isu pertama. Isu 2, pada 2 Januari 2016 perusahaan mencatat biaya reparasi senilai 30 juta atas jasa reparasi yang ternyata sudah selesai diberikan pada 24 Desember 2015. Yang ketiga, pada satu transaksi reparasi mesin, PTA memperoleh diskon senilai 10% dari total nilai transaksi 60 juta. Yang keempat, PTA baru menemukan bahwa ternyata klaim tagihan biaya reparasi senilai 10 juta dari supervisor pabrik B ternyata adalah klaim palsu. Dan uang klaim tersebut masuk ke kantong si supervisor. Nah, 4 situasi ini kira-kira masuk asersi yang mana? Bisa didiskusikan ya, teman-teman, atau sudah pada tahu? 5 sampai, jangan 10 lah ya, 10 menit, nanti kita langsung diskusi. Yang di Zoom juga ya, habis ini gantian ya, saya nanti kalau di Zoom kalau nggak ada saya panggil. Ya, harus ada yang ngomong. Salah saya bisa ngelirik sini, ngelirik sini. Makanya yang nyala yang ini salah. Di kamera loh, yo Bapak. Oke, silakan ya untuk yang di Zoom nanti habis ini harus ada loh ya yang menyampaikan pendapat. Saya panggil. Nggak saya lotre, saya panggil dari list nama ya. Saya tarik yang tahu yang panggil dari pas atau Itu priwe coba dari keluar.
Yang di Zoom saya izin stop share screen ya. Saya mau sambil kita presensi ya, sambil mungkin yang kami diskusi bisa sambil ini kita presensi ya, sambil presensi. Hari ini ganjil apa genap? Saya tukar terus ganjil ya, betul ya? Oke. Lagi error bu. Enggak. Enggak mau. Gue juga nggak mau bikin video, pengen ngetik di chat. Hadir bu. Oke, kita presensi ya, sambil yang lain bisa sambil mikir atau diskusi sambil kita presensi. Zuhana Zahfa. Deswita Ulianti. Hadir, Bu. Salah. Sarah Oktaviani. Putri Hamidah. Hadir, Bu. Feby Zulfa. Sabrina Dwi Aprilia. Kalian saya ngapalin, saya susah ngapalin nama orang. Maaf ya. Rian Nur Faisal. Hadir, Bu. Fritz Johannes. Hadir, Bu. Salsabila Alfirda. Iklima Firda Ayu Anissa. Hadir, Bu. Hadir bu. Reviana Diah Maharani. Hadir bu. Eka Zulfa. Hadir, Bu. Lutfiana Endah. Yusuf. Sabar. Hanifah Naufal. Hadir, Bu. Harfian Dwi. Salsabila Mutia. Mana? Fenty Marta. Hadir, Bu. Nurmalita Winasa. Hadir, Bu. Aprilia Dinda. Tri Utama Mahardika. Sherin Sita Putri. Cika Egi. Abdan Marintis. Hadir, Bu. Hadir bu. Leinural Fitri. Maulana Sidik. Hadir, Bu. Naziatun Imelda. Langsung ya. Ramasuna Wulandari. Indra Gilang Kusuma. Hadir bu. Oke. Diri Maulana Yusuf. Hadir, Bu. Ya. Edistia Febrika. Hadir, Ibu. Salma Nur Aziza. Hadir, Ibu. Kunanti Putih. Nabila Hadir, Siddiq. Ibu. Novanda Syahrul. Muhammad Zidan. Hadir, Bu. Rania Tuhasna. Gilar Nur Nugrahani. Hadir, Bu. Ma'ruf Nur Fatur Rahman. Hadir bu. Estistin Simbolon. Hadir, Bu. Muhammad Rizal Muzaki. Dian Eka Setianingrum. Armilana Mulia. Hadir, Bu. Alda Fakania. Hadir, Bu. Rafif Asadel. Azam Gozi Wibowo. Hadir, Bu. Indra Prayatna. Syahid Abdullah Azam. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Ayudia Osavelinda. Linda Setiawan. Hadir, Ibu. Elsa Soraya. Dina Putriana Sari. Kusnia Widianingrum. Hadir, Ibu. Zian Nur Aisyah.
Oke. Ya. Oke, monggo sila dilanjutkan itu. Oh, sudah selesai? Jangan-jangan. Oke. Ini lebih gampang dari yang tadi ya. Cukup straightforward. Dua menit lagi kita diskusi ya. Saya ngasih tahu yang di Zoom juga. Ya. Udah sarapan orang. Sarapan juga orang. Loh, malah sampai turu aku gitu. Saya rindu orang itu. Mas. Hah? Udah sarapan orang. Gimana ya nanti rame. Aku tidak takut. Turu aku begini. Jam 10 kok ini selesai. Oke, teman-teman kita bahas langsung ya. Semakin cepat selesai semakin baik tuh. Kenapa harus setiap divisi?
Bentar ya. Baik, kita masuk diskusinya tentang biaya reparasi dan perawatan mesin. Oke, teman-teman, kita diskusi biar cepat pulang. Makin cepat semakin baik kok. Bu, Oke. Jadi di sini PTA melaporkan biaya reparasi dan perawatan mesin tahun 2016 dan 120 juta. Situasi yang pertama ya, yang saya sampaikan tadi, ada pengeluaran 15 juta biaya mesin ini seharusnya dikapitalisasi. Dikapitalisasi itu maksudnya adalah harusnya ketika dicatat jurnal tidak masuk akun biaya mesin, tapi seharusnya dia masuk ke masuk ke akun mesin. Nah, ini kira-kira menjadi isu asersi yang mana? Ya, asersinya kan kalau ini kan asersi transaksi ya, karena dia biaya reparasi mesin. Kira-kira dia menjadi isu untuk asersi yang mana? Klasifikasi, Bu. Ya, klasifikasi. Jadi bukan salah ya, jadi masuk kategori yang lain, ini memang masalah untuk akun klasifikasi. Seperti itu. Nah, untuk biaya ini salah satu hal yang sering terjadi, bukan tadi ya, jadi ini isu ya, jadi beberapa biaya itu bisa dikapitalisasi. Dikapitalisasi itu maksudnya bukan, harusnya dia tidak masuk debit biaya, tapi dia masuknya langsung ke akun aset. Nah, itu ya, jadi ada beberapa biaya sebelum bisa dikapitalisasi. Nah, Bu, terus kenapa perusahaan itu kok nyatetnya sering salah di akun biaya, nggak masuk ke akun aset? Bisa tergantung strategi perusahaan. Perusahaan yang pengen ngurangin pajak, biasanya mereka males kapitalisasi, masukin ke biaya, dia labanya sedikit, bayar pajaknya. Jadi harus menjadi kekhawatiran auditor. Sebaliknya ada perusahaan yang senang ya, perusahaan yang senang kayak contoh kemarin ya kita bahas contoh Woodcomb Lehman Brothers, ada perusahaan yang senang masukin ke aset. Dia senang masukin ke aset, pengeluaran dia masuk ke aset, padahal itu bukan aset, harusnya biaya. Pengeluaran dimasukin ke aset, tujuannya apa? Tujuan biar labanya tinggi. Nah, jadi ini menjadi kekhawatiran atau waspada auditor tentang akun klasifikasi. Maaf, asersi klasifikasi. Baik, selanjutnya adalah pada 2 Januari 2016, perusahaan mencatat biaya reparasi senilai 30 juta atas jasa reparasi yang ternyata sudah selesai diberikan pada 24 Desember 2015. Masalahnya apa, teman-teman? Apakah? Cut off ya? Yang di Zoom ada punya pendapat berbeda? Cut off ya? Ini cut off. Jadi cut off masalahnya gimana? Coba lihat ya, selisihnya itu adalah mungkin sekitar 8 hari ya, 24 Desember 2015 dengan 2 Januari 2016. Masalah cut off adalah, isu cut off adalah isu yang harus menjadi kewaspadaan auditor di akhir periode untuk semua akun laba rugi, terutama penjualan dan biaya juga mesti. Kenapa? Karena biasanya sering ada selisih hari antara real terjadinya transaksi dengan dicatatnya oleh auditor. Dicatat oleh akuntan. Kenapa? Karena akuntan itu biasanya nyatetnya pakai SOP ya, mungkin biar daripada ribet harus catat terus-terusan, mungkin mereka ditumpuk dulu, baru ketika tumpukan dokumen-dokumennya udah agak tinggi, baru mereka catat. Ada yang seperti itu ya, biar sekali kerja, biar mereka nggak capek. Nah, kalau itu terjadi tengah tahun, itu tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika terjadi pas di akhir tahun ya, menjelang tutup buku. Kenapa? Karena itu nanti bisa ada masalah, dia malah katut kecatatnya masuk di bulan selanjutnya. Kalau akunnya itu udah ngerti masalah cut off, biasanya mereka udah ngerti. Jadi oke lah, biasanya kalau tengah-tengah tahun mereka nyatetnya seminggu sekali. Biasanya kalau udah ngerti masalah cut off menjelang tanggal buku akhir tahun, mereka biasanya rajin ya. Jadi update khusus untuk akhir tahun. Kalau yang sebelum-sebelumnya agak males ya, biar seperti itu kadang-kadang. Ini ya, tuh. Yang ketiga, pada satu transaksi reparasi mesin, PTA memperoleh diskon senilai 10% dari total nilai transaksi 60 juta. Nah, jadi ada diskon ya, ada kemungkinan diskon. Jadi misalnya nilai penuhnya, nilai fullnya adalah 60 juta. Ada diskon 10 juta, diskon 10% ya. Diskon 10% kan berarti menjadi 6 ya, jadi 6 juta diskonnya. Maka harusnya dibayar cuma 54. Nah, dilihat
di jurnalnya dicatatnya debit 60 juta apa debit 54 juta. Nah, itu adalah salah nilai yang dicatat itu adalah isu untuk asersi akurasi ya. Nah, jadi kalau terkaitan dengan nilai yang dicatat untuk akun laba rugi itu masuk ke asersi transaksi. Maaf, transaksi untuk asersi akurasi. Asersi akurasi, transaksi yang akurasi. Selanjutnya yang terakhir, situasi yang terakhir PTA baru menemukan bahwa ternyata klaim tagihan biaya reparasi senilai 10 juta dari supervisor pabrik B ternyata adalah klaim palsu dan uang klaim tersebut masuk kantong pribadi supervisor tersebut. Dengan kata lain, ini adalah pengeluaran yang sebenarnya tidak terjadi bagi perusahaan ya. Pengeluaran yang sebenarnya tidak terjadi, bukan tidak terjadi, seharusnya tidak terjadi ya. Seharusnya tidak terjadi, berarti ini pengeluaran yang tidak terjadi, harusnya tidak terjadi oleh perusahaan. Ini agak ambigu di dua asersi sih. Kira-kira teman-teman masuk asersi yang mana? Nah, ini beda-beda ya. Ada keterjadian. Oke, asersi yang lain ada nggak? Akurasi. Oke, ada lagi nggak? Kira-kira yang di Zoom? Ini saya mengakui ini ambigu di dua asersi. Ada yang yang pendapat? Oke, keterjadian, lalu ada yang punya pendapat yang di Zoom? Sama keterjadian? Sama, Bu. Sama, oke ya. Kita coba lihat ya. Jadi, aman, Bu. Sama aja. Kan gitu. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita lihat di sini. Oke, kita lihat di sini memang soalnya ini memang saya buat memang keterjadian ya, lebih ke arah keterjadian. Jadi ketika jadi gini, kalau keterjadian atau occurrence ya, kejadian itu biasanya isunya adalah apakah suatu transaksi itu fiktif atau tidak. Jadi isunya di situ. Ya, fiktif atau tidak. Nah, ini betul, ini keterjadian. Tapi sebenarnya kalau ini ya, kalau jujur, ini kan pengeluaran udah terjadi nggak sih sama perusahaan, uangnya udah keluar kan beneran ya. Kalau supervisornya bisa disuruh balikin sih nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi misalnya supervisor udah kabur ya, nggak bisa balikin. Terus pengeluaran tersebut kira-kira bisa di cancel perusahaan? Ya enggak, udah keburu bayar kok. Ya kan nggak mungkin uangnya bisa balik lagi. Nah kalau seperti itu, pengeluaran sudah keburu bayar, mau nggak mau itu sudah menjadi pengeluaran bagi perusahaan. Ya kan? Nah kayak gitu pengeluaran harus dicatat dong. Tadi itu kreditnya sudah terjadi, nggak bisa dihilangkan, debitnya sudah harus ada suatu akun, ya kan? Nah di sini, jadi ini bisa keterjadian betul, karena ini fiktif ya, dengan pengeluaran fiktif, ini juga bisa masuk satu. Bu, kalau seperti itu, kita ada rugi ya, nah itu rugi terjadi. Jadi harusnya bisa kalau situasi seperti ini nggak bisa balik, perusahaan harus tetap nyatet, tapi nggak bisa sebagai biaya reparasi. Karena kalau biaya reparasi itu nanti masuknya kan ke terkait dengan reparasi ya, dia harusnya catat di akun lain ya, misalnya biaya lain-lain atau akun rugi lain-lain seperti itu. Jadi ini juga bisa masalah isu klasifikasi. Jadi kalau untuk uang nggak balik ya, kan harus tetap dicatat pengeluaran, kan sudah terjadi sih duitnya nggak balik, nah, sehingga mungkin masuk harusnya akun biaya lain-lain. Kenapa biaya reparasi, beberapa biaya, masalah klasifikasi ini menjadi penting juga, terutama karena ketika membuat rekonsiliasi fiskal, teman-teman. Beberapa biaya itu adalah pengurang pajak. Jadi bisa untuk diakui sebagai biaya yang diakui sebagai pengurang pendapatan, sehingga nanti laba akhirnya bisa untuk mengurangi pajak lah ya yang dibayarkan. Tapi ada beberapa biaya itu tidak pengurang pajak. Biaya lain-lain itu bukan pengurang pajak ya. Sehingga kalau masuk biaya lain-lain itu bisa masuk biaya lain-lain itu dapat tidak akan mempengaruhi pajak. Pajaknya tetap lebih besar. Jadi hanya masalah klasifikasi itu dampaknya bisa kemana-mana. Karena sama-sama biaya ya, sama-sama ujung-ujungnya laba bersihnya ya sama, Bu. Tapi karena beda klasifikasi itu dampaknya bisa macam-macam. Nah ini ya, jadi memang yang situasi terakhir, isu terakhir ini memang cenderung keterjadian betul, tapi sebenarnya juga bisa masuk ke isu klasifikasi. Ada yang mau ditanyakan atau mau berkomentar? Nanti kuisnya berkaitan tentang ini ya, banyak asersi. Enggak, Dian enggak.
Yang slide selanjutnya ini lebih penjelasan yang tadi ya, saya sudah jelasin tadi ya. Nah, itu langsung saya jelaskan yang fase-fase ini, yang di atas, yang fase-fase ini. Nah, ini ya, nah, fase-fase ini, ya, penjelasannya itu ada di slide selanjutnya. Saya udah jelasin ya, saya langsung nggak pakai slide. Tapi kalau teman-teman mau lihat penjelasannya ada di slide selanjutnya ya, untuk setiap tahapan audit ya, yang tadi saya jelaskan. Deskripsinya ada di slide selanjutnya tadi. Ya, terakhir sebelum kita selesai ada komentar atau mau ditanyakan atau mau berkomentar aja? Oke, saya tidak ada ya, saya rasa sudah cukup jelas. Baik, sekali lagi saya ulangi untuk materi yang hari ini, tujuan audit ya, tujuan audit, tanggung jawab audit, ini nanti kuis ya, di Bismart, kuisnya memang belum saya buka ya, insya Allah nanti malam, kalau enggak tolong saya diingetin, karena kuisnya mau saya update soalnya, karena kemarin soal yang tahun lalu masih ada yang kurang, nah, nanti soalnya lebih banyak di asersi ya, pengerjaan kuisnya nanti seperti perjanjian di awal, perjanjian kuisnya ada 2 kali attempt ya, tapi nilai yang diambil dan nilai terakhir. Kalau sudah pede dengan nilainya ya udah cukup, yang apa-apa, nggak usah dikerjain dua-duanya. Pengerjaan adalah sampai minggu depan sebelum kelas. Jadi saya set jam 7 ya, jam 7 pagi. Jadi jangan ngerjain jam 6.30 juga ya. Gitu. Jadi pengerjaan waktunya sampai minggu depan ya, sampai jam 7 pagi itu ketutup ya, kuisnya tutup jam 7 pagi seperti itu. Jadi ya, tapi jangan minggu depan jam 6.30 ngerjainnya ya. Oke, begitu ya, saya rasa cukup. Sebentar saya stop share dulu. Baik, saya rasa Recording cukup. stopped. Terima kasih banyak atas kehadirannya pagi hari ini di hari yang mendung kritik yang sangat enak tidur di kos-kosan atau di rumah ini ya. Saya tadi aja bangun itu kok udaranya begini sih, enak banget sih buat tidur. Itu sehingga terima kasih sudah hadir, sudah semangat untuk belajar di kelas. Kita bertemu next week, tukeran ya. Jadi nanti kita yang di Zoom nanti bertemu secara luring, yang luring bertemu secara daring. Besok hari Rabu. Insya Allah kita tetap ketemu ya. Kalau misalnya tiba-tiba saya harus full Zoom, ya nanti akan saya sampaikan di grup. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.